Kita akan naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku. Mari kita sembah Dia. Angkat hati, angkat suaramu. Hurabaya syakara labaya se. Hiara labaya sandera labaya syikara. Mari Roh Kudus cengkeram kami, jamah kami Tuhan. Beri roh hikmat, roh pengertian, beri kehausan, kelaparan akan firman-Mu, sehingga kami tidak mudah digoyahkan, tidak mudah kami bimbang dengan Tuhan. Kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. Hari demi hari kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus terangi setiap firman, sehingga kami mengerti setiap firman, mengubah setiap hati, semua pikiran, semua karakter, merubah kehidupan kami, hati kami yang jahat menjadi baik. Ada pertobatan demi pertobatan yang sejati terjadi Bapa, dari kedalaman hati kami yang terdalam Tuhan. Kami terus boleh mengerti, boleh mengenal Tuhan. Terus mintakan roh yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga pada saat kita bertemu dengan firman-Nya, ada sesuatu yang terjadi, ada pemulihan, ada hati yang terus mencintai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami boleh belajar akan firman-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami semua. Berikanlah kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran, sehingga kebenaran itu yang memerdekakan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga iman percaya kami kepada Tuhan Yesus tidak pernah tergoyahkan. Karena kami tahu di depan kami adalah masa-masa yang sukar, di mana banyak orang, banyak yang murtad menurut firman-Mu. Tapi kami terus Tuhan bergandeng tangan bersehati, terus kuat di dalam Engkau, dan saling berkumpul bersehati, berdoa, mempelajari firman Tuhan. Setiap kata-kata firman-Mu hidup dan memerdekakan hati kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, pikiran kami, fokus kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, kita ini seperti murid Yesus ya, 12 aja. Gak apa-apa. Lebih ya. Bener ya 12. Padahal saya nggak ngitung. Gak apa-apa ya. Memang kita itu apa namanya?
Memang penting pemuritan karena Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikanlah mereka. Sesudah kita bawa orang ke Tuhan, jangan dilepas, jangan dibiarin karena kasihan. Mudah sekali mereka belum berakar, mudah sekali nanti mati iman mereka, layu, nggak mengerti ya. Karena keselamatan itu penting. Pada waktu kita percaya Yesus, misalnya awal-awal, terus cari Tuhan, terus kenal Tuhan, terus mempunyai komunitas yang kuat, terus harus ada pemuritan. Karena banyak yang ajaran-ajaran sesat lebih radikal lagi. Mereka kumpul buka ayat per ayat, mereka hafal ayat-ayat. Ya kita boro-boro, kadang seminggu sekali doang ke gereja. Boro-boro di rumah pelajarin ya. Kita memang puji Tuhan udah ada baca firman setiap hari 2 pasal. Tapi itu kurang, karena apa? Harus ada belajar pemahamannya, firmannya mengenai keselamatan. Kemarin kita sudah belajar mengenai keselamatan. Dan yang kedua, fokus sama Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sentral kehidupan kita, itu hanya Tuhan. Dan yang ketiga, nah kita bisa buka ya, saya pasti selamat. Kadang orang-orang di luar Kristen bilang, orang Kristen kok arogan banget, hanya orang Kristen doang yang selamat katanya tuh. Saudara ngomong apa? Saudara mau ngomong apa kalau ditanya begitu? Ya seperti kemarin ada di YouTube Deddy Kobuser. Ini Ustadz hidupnya baik, amalnya banyak. Masa karena tidak percaya Yesus dia nggak selamat, nggak masuk surga? Tuh. Jadi kita jawabnya apa? Udah beramal baik, udah pokoknya soleh. Nah kita sebagai orang Kristen gimana? Iya ya, sedangkan banyak orang Kristen yang jahat-jahat katanya. Masa selamat? Tuh kan kita jadi bingung sendiri ya. Tapi pada waktu kita belajar firman, pasti saya selamat. Nah gimana ya? Kita baca, pasti saya pasti selamat. Agar kita dapat bertumbuh kuat, maka kita harus memiliki kepastian keselamatan. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai kepastian keselamatan? Jadi ada ajaran dasar-dasar dalam Alkitab mengenai keselamatan. Yang pertama, keselamatan terjadi seketika. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerah melalui iman percaya kepada Yesus. Kita baca Yohanes 5 ayat 24. Kita baca, mungkin Bu Herti udah dapat, bisa baca ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Amin, puji nama Tuhan. Ada firman-Nya mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Tuhan, dan percaya kepada Dia. Percaya. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Barang siapa yang percaya. Kalau nggak percaya nggak selamat. Ya saudara. Jadi kita manusia dikasih free will, kebebasan. Kamu mau percaya Yesus gak? Dosamu diampunin. Kalau nggak mau percaya, kau akan mati dengan dosamu. Walaupun udah berbuat baik, bersoleh banyak, ya. Nah itu saudara, dikatakan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus. Bapa dan Yesus satu. Orang Kristen Tuhannya 3 ya? Enggak. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu, manunggal. Kayak kita nih, ada makhluk roh, jiwa, tubuh. Ya. Bapa di sorga mengutus Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Dia menjadi manusia. Jadi dikatakan di sini, Dia yang mengutus aku, Dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari alam maut kepada hidup. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita yang harusnya mati binasa karena dosa, dipindahkan. Ya, dipindahkan dari maut kepada hidup. Karena Yesus sudah mati, Dia mati dan Dia hidup. Dan kita juga mati dari dosa-dosa kita, kedagingan kita. Kita hidup kekal sama seperti Yesus. Ya, jadi kita harus dibukakan pikiran kita. Jangan sampai kita nanti jadi orang Kristen nggak ngerti gitu ya. Kita belajar untuk, oh iya ya, kita sudah diselamatkan. Saya dulu emang sih dari kecil udah Kristen, tapi pengetahuan saya untuk Tuhan belum ngerti.
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saya pikir-pikir ya, gue dosa-dosa amat juga enggak. Gue lihat Tuhan Yesus disalib juga enggak. Kata Alkitab loh saudara, kata buku. Ini benar enggak? Kalau kita bisa mempertanyakan dong, secara manusia, secara pikiran, benar nggak di Alkitab? Malah ada kemarin pendeta di YouTube bilang apa? Saya nggak yakin seluruh firman ini benar-benar dari Tuhan tuh. Jadi bimbang lagi, ragu lagi. Memang ini yang nulis Alkitab itu ada raja, ada nabi, ada murid-murid Yesus. Banyak sekali mereka diilhami oleh Roh Kudus. Itu kayak sejarah, ya. Jadi kita harus minta Roh Kudus tuntun. Setiap baca Alkitab minta Tuhan tolong Roh Kudus bukakan, singkapkan supaya saya mengerti isi Alkitab, isi firman Tuhan. Jadi kembali lagi dikatakan keselamatan terjadi seketika pada saat kita mengaku dosa kita dan minta ampun dan Tuhan mengampuni, ya. Kemarin saya ada orang yang konseling, Bu Maria, saya ini dari Muslim, tapi nenek saya ada yang Kristen. Saya ini lagi banyak masalah, saya kosong, hati saya kosong. Dia banyak problem-problem hidup lah gitu ya. Sampai dia lagi sakit cancer juga saudara. Sebenarnya saya mau ajak dia ke sini supaya pelajaran firmannya Alkitabnya ada. Cuman lagi pergi, dia lagi keluar kota hari ini nggak bisa. Tuntun, bener nggak Bu Maria ya dosa saya begitu banyak. Dia sampai bilang gitu, dosa saya begitu banyak. Apakah bisa diampuni? Saya bilang bisa. Tuhan bilang sebejat apapun, sedosa apapun, dosa kita diampuni Tuhan. Ya, asal percaya. Akhirnya saya tuntun dia terima Yesus. Dia nangis, saya ikut terharu juga. Jadi hatinya udah terima Yesus. Yesus sekarang udah di hatimu. Engkau selalu ngomong, berdoa, Yesus ada di hatimu. Ngomong di dalam hatimu Tuhan Yesus. Apa-apa berdoa, apa-apa ngomong sama Tuhan Yesus. Karena sudah terima Tuhan, dosanya diampuni, dan Tuhan ada di hati kamu sekarang. Ajak ngomong Tuhan, jangan biarin diam-diam, ngomong sama Tuhan, ngomong. Nanti kita tuntun lagi untuk lebih pemahaman, nanti terima baptisan, ya. Jadi kita harus yang dewasa-dewasa udah Kristen lama-lama, ayo udah harus bisa nuntun orang terima Yesus, bisa memberitakan Injil, bisa mengabarkan keselamatan. Jadi kita jangan bergantung sama pendeta, ya. Kita nih udah harus dewasa melahirkan jiwa-jiwa, ya. Jadi kita harus mengerti pokoknya dasarnya kekristenan tuh apa. Apakah di luar Kristen ada keselamatan? Tidak ada, ya. Apalagi yang penyembah berhala, ada ayatnya. Tidak akan masuk kerajaan surga. Bahkan di Wahyu, penyembah berhala tidak akan masuk kerajaan surga. Menyembah patung, menyembah yang di luar Tuhan. Nah, apalagi yang tadi dikatakan, dia sudah berbuat baik tetapi tidak masuk kerajaan surga. Kenapa? Nah, kita baca ya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yang mungkin yang sudah dapat, apa gantian, pakai mic biar kedengaran. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ayo Rika. Baca. Biar pintar. Ini udah pintar. Tambah pintar. Sebab Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya. Nah, ini ada firman-Nya saudara ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia itu apa? Pemberian. Kasih karunia itu apa? Anugerah. Kasih karunia itu cuma-cuma diberikan sama Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang mengasihi manusia. Ciptaan Dia yang serupa segambar dengan Tuhan itu hanya manusia. Tapi iblis mau merusakkannya. Iblis jahat. Dia mau merusakkan gambar Tuhan. Itu kita ciptaannya. Ya, sehingga dosa masuk, ya itulah kebinasaan.
Tetapi karena Tuhan sayang sama kita, dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kita harus punya iman percaya. Percaya bahwa Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Barang siapa punya iman, barang siapa percaya, dia sudah mati di atas kayu salib dan menebus dosa saya dan saudara, selamat. Kalau kita masih bilang, gue gak ada dosa, ngapain gue terima Yesus? Saya dulu begitu loh. Maksudnya gue gak dosa, kayaknya gue gak berdosa. Ngapain gue terima keselamatan? Ngapain gue terima Yesus mati di atas kayu salib katanya menebus dosa? Tuh, itu waktu SMP. Waktu saya udah kerja, barulah saya dijamah Roh Kudus. Itulah harus ada jamahan Roh Kudus untuk pertobatan. Karena kalau gak dijamah Roh Kudus, gak ada pertobatan. Karena Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita akan adanya dosa dan penghakiman. Jadi saya waktu dijamah Roh Kudus ya, tuh saya nangis kegerungan sampai 3 minggu, saudara. Sekali datang nangis lagi. Karena rasanya gue gue bersalah, rasa ada berdosa tuh bener-bener, saudara. Kita ini masuk makhluk yang paling berdosa, manusia. Itulah dijamah Roh Kudus pada saat kita bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, semua dosa-dosa saya. Dosa itu ada 3. Dosa keturunan dari Adam Hawa itu jadi ada kutuk. Yang kedua dari nenek moyang, orang tua kita nih berbuat apa, papa mama kita, kakek nenek kita berbuat apa, turun ke kita. Ya, makanya harus dihancurkan, diputuskan. Dan yang ketiga dosa perbuatan kita sendiri. Ya, jadi ada 3, harus diputusin. Jadi kita harus hidup dengan iman, bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi kalau dengan hasil usaha kita apa? Oh, gue mencapai surga, gue berbuat baik deh, gue beramal banyak supaya nanti ditimbang katanya sama malaikat. Kalau perbuatan baiknya banyak, gue masuk surga. Perbuatan baiknya sedikit, masuk neraka. Ya, itu hasil usahamu. Tetapi Tuhan bilang bukan hasil usahamu dalam Efesus 2 ini. Ya, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu Tuhan yang kasih. Tapi kita punya iman, percaya. Ya, kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib penebus dosa saya, nggak bisa juga. Jadi harus ada timbal balik. Tuhan sudah memberikan Yesus untuk mati di atas kayu salib, tapi kitanya harus percaya bahwa Tuhan itu. Jadi doa pribadi ya. Saudara ada dari sini, saya pernah kenal, dari kecil udah Kristen, sering ke gereja, tapi belum pernah undang Yesus masuk di hatinya. Gawat itu. Jadi Yesus masih di luar. Karena Kristen, ya kan? Ke gereja tetap ke gereja, tetapi belum pernah berdoa pribadi ngundang Yesus. Ya, jadi doa saudara, mudah berdoanya cuma berdoa, Tuhan, ampuni semua dosa-dosa saya Tuhan. Dari dulu sampai hari ini, detik ini, ampuni. Sekarang Tuhan, masuklah Engkau dalam hatiku, menguasai seluruh hidupku, roh jiwa tubuhku milikmu. Undang Yesus masuk. Maka Yesus ada di dalam kita, bukan di luar. Seringkali ada yang salah, ada yang miss. Kenapa ya kok gak bisa deket sama Tuhan? Gak pernah ngundang Yesus masuk di hatinya. Itu ya, harus terima Yesus, undang dia masuk, menguasai hati kita, menguasai seluruh hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita milik Kristus. Diserahkan. Sekarang roh, jiwa, tubuh kita milik Engkau. Ya, doa ya di rumah masing-masing ya. Harus, karena kalau enggak setan tuh masih mau ngincer-ngincer keselamatan, godaannya banyak nanti. Karena Tuhan gak ada di hati, Tuhan masih di luar, gak pernah ngundang Yesus. Ya. Dan nah ini dilanjutkan, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, makanya dikatakan kalau usaha kita masuk surga dengan beramal banyak, berbuat baik banyak, berarti kita bisa sombong. Memegahkan diri itu jadi sombong. Oh, gue masuk surga karena gue beramal banyak, gue menolong orang banyak, gue nyantunin anak yatim piatu banyak, gue kasih orang miskin banyak. Ya, jadi sombong. Itu Tuhan bilang, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena seringkali manusia itu gampang sekali sombong. Ya,
sombongan di hati, sombongan di mulut kita. Apapun bisa kita sombongin, yang miskin aja bisa sombong, apalagi yang kaya. Ya, tapi banyak juga yang kaya rendah hati, yang miskin banyak juga yang sombong. Apa aja bisa lah disombongin, atau kekayaan, atau kepintaran, atau anaknya semua lulus kuliah, atau misalnya mobilnya bermerek-merek, banyak yang bisa disombongin, saudara. Apa mungkin dia ganteng, kecantikan, banyak, saudara, ya. Jadi banyak sekali yang bisa disombongkan. Itu masalah hati. Apalagi dengan keselamatan ini, ya, saudara. Oh, gue masuk surga karena gue berbuat baik. Nah, itu tidak bisa dengan perbuatan baik masuk surga. Ya, dan itu karena pemberian Allah. Kita lanjutkan. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerah Allah melalui iman kepada Yesus. Keselamatan terjadi seketika, bukan proses. Saat kita percaya kepada Yesus, saat itu juga secara otomatis kita pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi pada waktu pertama kali percaya Yesus, terima Yesus, dibaptis, mati. Ya, dibaptis itu mati, mengalami kematian secara roh. Ya, bangkit hidup yang baru. Daging kita ikut mati. Ya, kejahatan kita juga ikut mati. Bangkit hidup baru bersama Yesus. Tapi masih bisa berbuat dosa lagi nggak? Masih bisa, karena ada tubuh daging. Ini harus dikerat setiap hari. Malah ada teman saya bilang, Bu Maria, aku setiap hari berdoa. Gimana berdoanya? Tuhan, bereskan sepanjang hari ini. Jika ada dosa perkataan, pikiran, perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja, ampunin. Tuh. Jadi dia suka berdoa gitu. Wah, aku contoh juga nih, boleh nih aku bilang gitu kan. Ternyata tahu nggak, saudara, waktu kami kemarin ke Bandung kan kita doa, ya. Ada teman punya karya penglihatan bilang gini, aku lihat, katanya, kamu nih di sebelahnya ada Tuhan Yesus pakai mahkota. Indah. Kamu juga pakai mahkota. Tuhan manggil ke dia, pengantinku gitu, ya. Maksudnya kita ini mempelai, harus berpakaian putih cemerlang, harus indah, ya kan? Nah, kemudian pantesan dia setiap hari doanya begitu, karena dia bilang, saya ini mempelai Tuhan. Dia selalu ngomong, sedangkan aku gak pernah ngomong saya mempelai Tuhan, jarang. Padahal kita ini mempelai Kristus loh, ya. Jadi kita harus setiap hari untuk nanti di situ. Dan setiap hari kita harus berdoa, menyucikan diri, menguduskan diri daripada hal-hal yang membuat kita buka celah, ya. Mungkin ada pikiran negatif, mungkin ada perkataan yang salah ngomong, mungkin hati cepat panas, emosi, cuman gerutu, kasar. Nah, itu terus minta ampun, ya. Jadi kita harus menyucikan diri setiap hari, ya. Puji nama Tuhan. Makanya kalau kita doa ngumpul gitu, enak tuh kalau ada yang bisa menubuat, dikasih Tuhan, dibukain karunia penglihatan apa tuh yang terjadi. Kita jadi senang, semangat, sukacita gitu, ya. Jadi bisa juga nanti Tuhan kasih ada waktu-waktu khusus, ya, berdoa khusus, Tuhan kasih tuntunan, arahan. Tuhan kita begitu ajaib, maka kita excited ikut Tuhan tuh aneh, ajaib, saudara. Ya, ikut Tuhan tuh masa yang akan datang Tuhan udah kasih tahu. Masa yang lalu Tuhan bisa kasih tahu juga. Jadi ada arahan tuntunannya. Ya, saudara, kembali lagi ke tadi, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri, ya. Jadi yang ceritanya Deddy Kobuser sama yang Ustadz itu salah. Kalau Ustadz itu tidak terima Yesus, tidak akan selamat. Dia akan mati dengan dosanya. Apa Ustadz itu 1000 kali dia berbuat baik, tidak pernah berbuat salah? Tidak pernah berbuat dosa? Pasti ada. Ya kan? Pasti ada. Nggak mungkin enggak. Ustadz itu juga pasti ada dosanya, saudara. Jangan dilihat di Kobuser bilang perbuatan baiknya banyak, ya. Tapi ada juga dosanya. Nah, dia akan mati dengan dosanya. Upah dosa ialah maut, neraka, ya. Jadi kita sekarang kan banyak pengajaran-pengajaran, ya. Bagi di YouTube jangan sesat. Kita harus kembali ke dasar iman, kekristenan Kristus itu yang benar. Sehingga kita kokoh kuat berdiri dengan iman, ya.
Kita baca yang terakhir, status anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12. Mungkin ada yang bisa bacakan? Nah, Bu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi di dalam kita sebagai status anak Allah, kita harus tahu siapa kita. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Ada kuasa, kita udah terima Yesus. Jangan kita lembek-lembek lagi, melo-melo terus. Jangan kita patah semangat, lemes-lemes ikut Tuhan. Harus ada kekuatan roh, ada semangat yang baru. Jangan kita mikirin hanya masalah, kutek-kutek masalah terus. Ayo, di mana kuasa Tuhan? Harus kita sadari ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menang dari setiap masalah. Kita harus ada proses pembentukan kita. Misalnya jatuh bangun di dosa ini, jatuh bangun di dosa ini. Harus menang sampai engkau tidak lagi berbuat dosa. Karena ada kuasa Tuhan. Aduh Tuhan, katanya, Ci, aku jatuhnya di pornografi, sering nonton gini-gini. Harus ada kuasa. Jangan nonton film-film yang najis, ada roh najis. Banyak lagi jatuh dalam dosa apa-apa ada. Ci Maria, saya ini bini kedua. Ada. Ayo, gak taunya suaminya bilangnya bujangan. Taunya udah punya istri, digerebek sama istrinya. Aduh, yo gimana? Ayo udah jangan berbuat dosa lagi, tinggalkan. Tapi aku nanti gak disantunin tiap bulannya loh. Nah, lo gimana? Ayo bersama Tuhan. Percaya aja. Yang penting kau terima Yesus, kau berjalan dengan Tuhan, lihat tuntunan Tuhan. Upah dosa maut, upah dosa engkau pun mengalami apa yang kamu tabur, kamu tuai. Apa? Sakit, penyakit, kanker. Ya kan? Alami sakit. Karena yang jahat-jahat yang kita tabur, kita tuai juga di bumi. Bukan hanya di neraka. Neraka ujungnya kalau gak bertobat. Di bumi ngalami sakit, ngalami masalah, ngalami banyak penderitaan. Ya, saudara. Jadi saudara, kita harus sebagai anak-anak Allah tahu posisi kita ada kuasa untuk menang dari dosa. Untuk menang dari daging dimatikan. Tadi sering marah-marah, emosi, sungut-sungut, bentar putus asa, bentar sombong, bentar macam-macam saudara ya. Menang, harus kita jadi anak Tuhan contoh teladan. Gimana kita menyatakan Yesus ada dalam kita? Kalau kita gak berbuat baik, maka kita sudah diselamatkan, baru berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk selamat, terbalik. Berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia tergantung, dia disiksa, dipantek kaki tangannya, lambungnya, kepalanya bercucuran darah. Saya aja nggak kuat nonton The Passion film. Saya nggak kuat, saya nggak nonton, nggak kuat saya. Sedih, ngeri, saudara. Itu lebih ngeri daripada film yang sesungguhnya. Ya, jadi kita harus jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Kita tidak mau membuat Tuhan kita sedih. Saya begitu. Kita jangan berbuat salah lagi, dosa lagi. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus kedua kali. Dengan apa? Berbuat dosa. Makanya yuk ada kuasa, dikatakan ada kuasa kita untuk menang dari dosa. Ada kuasa Tuhan untuk kita menang daripada kedagingan kita. Jatuh bangun lagi dalam dosa. Jangan jatuh bangun di kubangan babi lagi, kubangan babi. Ci Maria, dosa mah enak katanya gitu. Kurang ajar loh saudara. Dosa itu enak. Berzina itu enak. Enak loh secara daging. Tetapi ujungnya maut. Baca Amsal 5 pasal atau 7 pasal itu tentang dosa perzinahan. Hati-hati. Daging enak tapi ujungnya maut. Ya, hati-hati. Makanya banyak hal dosa itu enak. Saya sampai geleng kepala, Tuhan Yesus tolong. Ya, kita harus sampai jijik, enak gitu loh sama dosa tuh. Sampai harus jijik, enak gitu loh.
sampai malu. Ih, nggak malu ya kamu berbuat dosa? Enggak bangga lagi. Ada yang bangga, saudara. Tapi kalau kita udah dalam Tuhan, dalam kebenaran tuh malu, jijik, enak dalam melihat orang-orang dalam dosa itu. Jadi kita harus benci dosanya tapi kasihi orangnya. Kita bawa dia kepada terang supaya menerangi hatinya supaya dia bertobat. Itu makanya kita dikatakan kita lah terang dunia, ya kan? Dan kita akan menerangi orang-orang dalam kegelapan. Ya, ayat terakhir kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Yang sudah dapat bisa bacakan 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Ya, salam. Ya, baca. 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Di sini. Ada. Oh ya udah. Yuk, 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Abu Herti aja yang deket nih. Yuk. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Jadi harus tahu kebenaran, ya. Tahu kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, diberilah benih ilahi, diberikan kuasa, diberikan Roh Kudus, Rohnya sendiri yang masuk dalam kita. Sehingga dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Nah, sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tapi tetap berbuat dosa, itu dari iblis. Gak bertobat sungguh-sungguh. Banyak orang seperti itu. Orang Kristen tetap ke gereja, tetap melayani, berzina jalan terus, ada WL hebat, hurapannya kuat, semua yang nyanyi ikut nangis. Tapi Cimaria heran kok dia bisa berzina ya sama pengerjanya yang lain. Sampai ada yang ngobrol sama saya dari gereja yang besar. Tuhan Yesus, saya cuma ngelus-ngelus dada, saudara. Kok bisa ya, kok bisa gitu kan. Karena dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi kita semua anak Tuhan yang sudah terima Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Karena alarm ada di hati kita nih. Ada Roh Kudus. Ya, kamu jangan gitu dong. Kamu sabar dong, jangan emosi. Jangan suka gosip dong. Jangan iri hati dong. Jangan sombong dong. Tuh Roh Kudus sering ngomong. Kalau dibantah-bantahin gak apa-apa. Mulut-mulut gua. Ini gua, duit gua. Apa. Banyak kan begitu kan, jadi keras. Jangan ya, harus sadar, oh ya Tuhan ampuni saya mau berubah ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus ada perubahan-perubahan besar. Sehingga orang lain di luar lihat nih. Orang di luar kita, di luaran lihat bahwa Yesus itu ada dalam kita. Mengubah hidup kita ya. Jadi ya, kita anak-anak Tuhan apalagi akhir zaman ini. Yang baik akan semakin baik. Yang berbuat dosa makin berbuat dosa. Yang jahat semakin jahat. Pemisahan besar-besaran terjadi di akhir zaman. Jadi baiklah kita memilih untuk menjadi anak Tuhan yang tidak berbuat dosa lagi, sebab ia bangkit kembali, sebab benih ilahi ada dalam diri kita. Seorang anak Allah dapat jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak hidup dalam dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi bangkit lagi. Tuhan ampuni saya, ya ampuni saya. Tuhan mengampuni kita. Sekalipun dosamu seperti merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Karena Tuhan mengampuni kita, ya. Sekalipun dosamu seperti apa lagi?
kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Jika engkau mengaku dosa kita, maka Tuhan mengampuni karena Dia setia dan adil. Seperti anak terhilang, berbuat dosa, berzina, sampai ke kubangan babi. Makan ampas babi aja nggak boleh. Tapi dia sadar, bertobat, bangkit dari kubangan dosa, berjalan kembali ke rumah Bapa. Harus ada pertobatan dari sini dosa. Harus balik kepada Tuhan. Jadi jangan hidup lagi dalam dosa. Jangan kita dicengkram dosa. Karena ada kuasa, tadi udah dibilang ya. Ada kuasa kita untuk menang dari dosa. Apa sih yang merupakan kelemahan saudara di dosa apa sih? Saudara cek-recek sendiri di rumah. Suka nonton pornografi, suka nonton film Korea terus gitu, gak bisa penguasaan diri. Atau makan terus, jalan-jalan terus. Bukan gak boleh, cuma jangan terusan jadi kedagingan. Atau cinta uang, apa-apa yang dipikirin duit. Nah itu juga berhala tuh. Banyak. Ada yang sombong, ya kan? Jalan-jalan boleh, tapi jangan terus yang dipikirin jalan-jalan terus. Cobalah, ayo. Mulai tanya Tuhan, rencanamu apa dalam hidupku? Sehingga kita maksimalkan waktu kita, ya. Jangan bodoh, karena waktu ini adalah waktu yang singkat. Saya aja kemarin sampai kaget loh. Apa saya udah mau pulang ya? Lucu kadang. Bu Maria sudah berjalan 75%. Hah? Tinggal 25%. Apa saya mau pulang ke rumah Bapak ya? Gak apa-apa, saya senang. Kalau saya cepat pulang ke surga, saya senang. Itu kerinduan saya ketemu Tuhan ya. Tapi waktu gak ada yang tahu ya. Makanya selagi ada waktu kita belajar firman tuh oke. Saya sendiri sebenarnya jarang saya gak pernah loh membeli pelajaran untuk pemahaman Alkitab. Tapi kayak saya lihat banyak orang yang masih bimbang. Udah melayani, Bu Maria saya masuk surga gak ya? Udah melayani, bukan komsel. Udah kesana kesini mas saya masih nanya. Aduh ini kurang pemahaman firman itu. Jadi beruntunglah yang dilakukan ini duluan. Makanya saya masuk YouTube supaya mereka langsung dengar lah. Ya, jadi banyak yang nonton. Jadi dasar-dasar kekristenan itu harus kuat, harus berakar. Jangan kita mudah goyah, bimbang. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, jangan digoyahkan lagi dengan iman yang lain. Berakar, alami Tuhan, bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hidup, bisa ajak ngobrol, ajak bicara. Ya, bukan Tuhan yang mati, Tuhan kita. Ajak ngobrol, ajak ngomong, komunikasi dua arah. Jangan doa kita terus yang ngomong boleh. Tapi saatnya bisa nggak berdiam diri, bersaat teduh Tuhan, berbicaralah Tuhan. Aku rindu mendengarmu. Tiba-tiba kita bisa meneteskan air mata. Tiba-tiba Tuhan ngomong, bisa, saudara. Ya. Jadi ibu-ibu tempat ini ayo kita belajar kuat di dalam roh, berakar. Lihat keluargamu, anak cucu mantumu dipulihkan, orang sekitarmu, keluarga besarmu. Saya juga dengar keluarga saya juga di daerah Banyuwangi udah ada yang dibaptis, apa tadinya penyembah berhala. Saya senang karena kita juga mendoakan. Ya. Jadi ada banyak hal doa-doa kita yang dijawab. Itu lebih dari segala harta. Kalau keselamatan itu, amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami telah belajar saat ini Tuhan untuk mengerti lebih dalam lagi firman-Mu. Dan kami percaya karena anugerah-Mu Tuhan kami selamat. Bukan karena perbuatan baik Tuhan, tetapi karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh selamat dan kami terus berjalan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami tidak hidup di dalam dosa lagi, tapi kami ada diberi kuasa oleh Tuhan untuk menang dari segala dosa, untuk keluar dari segala dosa, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Walaupun daging tubuh dosa ini masih menempel, walaupun kami masih bisa berbuat dosa, tetapi dosa tidak menguasai kami, tapi kami bisa menguasainya. Ada penguasaan diri buah-buah roh. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, beri sebentar.